إلى أرواح آبائه وإخوانه وأصحابه والتابعين الملائكة المقربين والأولياء والشهداء الصالحين المشايخ ساداتنا العلويين سيدنا الحسين والحسين خصوصا إلى روح الإمام العلامة السيد الحبيب محمد بن علوي المالكي وأصوله وفروعه وإلى أرواح مشايخنا في الدين معلمنا وأساتذتنا يحفظك علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم شاء الله لنا ولهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Bismillahirrahmanirrahim. Wa waladat dan melahirkan li Abi Halata bagi Abi Halah waladan melahirkan siapa Sayyidah Khadijah li Abi Halah untuk Abi Halah waladan kepada seorang anak samauhu yang mereka memberi nama Hindan kepada Hindun. Wawa sedangkan adapun Hindun ini sahabiyun adalah seorang sahabat jalilun yang mulia miman dari orang syahidah yang menghadiri Badran kepada perang Badar wa Uhudan dan perang Uhud radhiyallahu anhu. Wa qad rawa sungguh telah menceritakan siapa Hindun ibnu Abi Halah radhiyallahu anhu hadisan kepada satu hadis masyhurun yang terkenal fi sifatin Nabi dalam menerangkan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qutilah dan terbunuh secara syahid siapa Hindun Abi Halah Hindun ibnu Abi Halah yaumal jamali pada perang unta pada hari perang unta pada hari unta ini perang terjadi perang unta Ma'a Sayyidina Ali yang beserta Sayyidina Ali artinya beliau waktu itu bersama ikut rombongannya Sayyidina Ali bil wajhil mukarram yang memiliki wajah yang dimuliakan. Wa dzakara dan menyebut ba'dhum siapa sebagian mereka para ahli sejarah annahu sesungguhnya Hindun ibnu Abi Halah radhiyallahu anhu mata adalah wafat bil Basrati di Basrah fi ta'un di dalam wabah ta'un. Ya wabah zaman dulu itu pes ya. Wakana dan ada qadmata telah wafat fi dzalika yaumi di hari itu sab'una alfan 70.000 kulluhum adapun semuanya itu muslimun adalah muslim. Wa syughila maka disibukkan siapa annasu siapa orang bijana izihim dengan jenazahnya 70.000 orang muslim waturikat dan ditinggalkan jenazatuhu apa jenazahnya Hindun ibnu Halah radhiyallahu anhu walam yujad dan tidak didapati man siapa orang yahmiluha yang membawa kepada jenazah fasahat maka menjerit
Fasoha maka menjerit, fasohat maka menjerit, nadibatuhu siapa orang yang menyeru, seorang perempuan yang menyeru kepadanya. Atau yang meratapi kepadanya. Ini seorang perempuan siapa tidak dikenal, tidak diketahui. Saya tidak pernah mengetahui ini identitasnya. Wa Hindu na Hinda wa Raiba Rasulillah. Duh Hindu wa duh Hindu putranya Hinda. Wa Raiba Rasulillah wa Rabiba Rasulillah. Wahai anak anak tirinya Rasulullah. Nah, beliau itu anak tiri, artinya putra dari Sayyidah Khadijah yang dari suaminya yang sebelumnya. Falam tabqa maka tidak tersisa janazatun apa satu jenazah illa wa turikat kecuali ditinggalkan. Wa amma janazatu dan adapun jenazahnya siapa? Hindun ibnu Abi Halah fahumilat maka dibawa. Wazdahama dan menjadi sesak alaiha kepada jenazah itu annasu siapa orang famtala'at maka menjadi penuh bihim dengan annas al-mawdi apa tempat. Wa ma humilat dan tidaklah dibawa pada jenazah illa ala atrafil asabi kecuali atas jari jemari, kuku atas kuku-kuku dari jari jemari. Wa qala ba'dhum dan berkata sebagian para ahli sejarah, innalladzi mata sesungguhnya orang yang wafat fi ta'un di dalam wabah ta'un ibnu hadzal mazkur adalah putranya ini yang disebutkan, yaitu putranya Hindun. Wa yusamma dan dinamai bihindin aidan dengan Hindun juga. Wal khilafu dan adapun perbedaan pendapat fi dzalika dalam tersebut masyhurun adalah terkenal. Wa kana dan ada siapa Hindun ibnu Abi Halah radhiyallahu anhu fasihan adalah seorang fasih balighan yang ahli balaghah, wasafan yang banyak mensifati, muhsinan lagi memperbagus dalam sifatnya. Wasafa memberi sifat Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana maka ada siapa Hindun Abi Halah ibnu Abi Halah radhiyallahu anhu mujidan adalah memperbagus di dalam pensifatannya, mutqinan lagi lagi menguraikannya dengan baik. Wa kana yaqulu dan ada yaqulu siapa Ibu Hindun ibnu Abi Halah, ana akramun nas, aku adalah paling mulianya manusia, aban ayahnya, wa umman dan ibunya, wa akhan dan saudara laki-lakinya, wa ukhtan dan saudara perempuannya. Abi adapun ayahku, artinya ayah tiriku ayah sambung. Kalau tanya orang orang Madura itu ayah sambung. Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ummi dan adapun ibuku Khadijah adalah Khadijah allati anha yang kepadanya radhiyallahu meridhai siapa Allah
Wa akhi dan adapun saudara laki-lakiku Al-Qasim adalah Qasim alaihi salam atau radhiyallahu anhu. Wa ukhti dan adapun saudara perempuanku Fatimah itu adalah Sayyidah Fatimah alaiha, atasnya ar-rahmatu adapun rahmat wal ikram dan kemuliaan. Wali Khadijati dan milik Sayyidah Khadijah min Abi Halah, dari suaminya bernama Abi Halah ini. Ibnani adapun dua anak laki-laki oyru hadzal mazkur, selain yang disebutkan ini. Ahaduhuma adapun yang pertama At-Tahir adalah bernama At-Tahir, wal akharu yang lain Halah bernama Halah. Wal awwalu adapun yang pertama ghairu masyhurin adalah tidak terkenal. Jadi ini sedikit manakibnya dari putra Sayyidah Khadijah dari suaminya sebelumnya. Jadi kita tahu bahwa suami Sayyidah Khadijah sebelum menikah dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bernama Hindun. Apa? Hindun Abu Halah. Kemudian satunya bernama Atib ibnu Aid. Ini kedua-duanya adalah orang Quraisy semuanya. Dan dari Hindun Abu Halah ini beliau punya putra, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha punya putra tiga bernama Hindun juga, kemudian Tahir dan Halah. Dan Hindun yang ini, Hindun ibnu Abi Halah ini atau putranya ya, putranya Sayyidah Khadijah ini menjadi sahabat Nabi SAW. Beliau adalah salah satu sahabat ahli Badar, perang Badar dan Uhud ya. Dan terjadi perbedaan pendapat bahwa beliau itu wafat ya pada saat berperang bersama Sayyidina Ali. Ada menyebut beliau wafat pada bencana Ta'un. Dulu itu pernah terjadi bencana yang merenggut nyawa banyak sahabat ya, dan banyak juga tabi'in, itu 70.000 orang wafat. Dan pada saat itu jenazah beliau itu ditinggalkan. Kemudian ada seseorang yang menjerit dan mengingatkan orang-orang bahwa ini adalah jenazahnya ya anak tiri Rasulullah SAW. Robib itu dalam Al-Quran, waraba ibukumul lati fi hujurikum, itu kan anak tiri. Kemudian karena kemuliaan dari jenazah ini, orang yang awalnya sibuk ngurus 70.000 itu beralih semua mengurus satu jenazahnya Hindun ibnu Abi Halah ini. Nah, ini karena punya hubungan dengan Rasulullah. Jadi ada menyebut itu sampai dari saking sesaknya banyak orang itu hanya membawanya bukan pakai tangan lagi, tapi cuma dari jemarinya. Artinya dari saking banyaknya orang yang menyentuh jenazahnya itu. Ada menyebut itu yang wafat di Ta'un itu putranya ini, bukan yang ini gitu. Dan beliau sangat membanggakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Aku ini katanya, aku adalah orang yang paling mulia, ayah dan ibuku, saudara kakakku dan adikku, ada apa? Perempuanku, adik perempuanku atau saudara perempuanku, ayahku, ini ayah tiri, maksudnya ayahku adalah Rasulullah dan ibuku adalah Khadijah. Saudaraku Qasim, ini putra Nabi pertama bersama Sayyidah Khadijah, adiknya ya, adik tiri. Dan saudaraku yang perempuan namanya Fatimah. Nah, ini berarti beliau wafat dalam keadaan menjadi seorang sahabat, berarti mukmin dan bahkan ikut berperang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semoga Allah merahmati dan meridhai beliau. Nah. Dan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menghormati orang-orang yang punya hubungan dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha.
seperti pembantunya, ya dan seterusnya. Itu karena Nabi sangat mencintai Sayyidah Khadijah. Ya. Jadi lanjut dulu halaman 24. Qad kana, sungguh telah adalah bagi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha mawaqifu apa atau adapun kesempatan apa ya berdiam ya, ini mauqif itu tempat-tempat berhenti artinya. Artinya kalau di sini ini karena bahasa sastra ya, manakib itu ditulis dalam bahasa sastra. Kesempatan untuk berdiam ma'azaujiha beserta suaminya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, masykuratun yang disanjung, artinya yang disebut dengan penuh kebanggaan, dengan penuh puji-pujian. Fala tuzkaru, maka tidak disebutkan kisahul wahyi, apa kisah wahyu, wal bi'tsati, dan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa wahya, kecuali adapun Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ma'aha beserta kisah wahyu dan bi'tsah mazkuratun adalah disebutkan. Wasanadkuru, dan kami akan menyebutkan mas'alatul wahyi kepada permasalahan wahyu min awwaliha, dari awalnya mas'alatul wahyi, lina'rifa, agar kita mengenal miqdaru hadis sayyidati, kepada ya kedudukan pemimpin perempuan ini, wa fadliha, dan keutamaannya radhiyallahu anha. Fa'lam, maka ketahuilah anna awwala ma budi'ah, bahwa pertama kalinya sesuatu budi'ah yang dimulai bihi dengan ma, Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minan nubuwati, dari kenabian, allati tafaddala biha, yang telah memberikan kelebihan biha, dengan kenabian itu, alaihi, atas Rasulullah maulahu, siapa Tuhannya Rasulullah. Ini maula ini bermakna Rabb, atau pelindungnya Rasulullah, atau kekasihnya Rasulullah. Artinya Allah Rabbul Alamin. Annahu, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW kana la yamurru, tidaklah lewat bisyajaratin, dengan sebuah pohon, wala hajarin, dan tidak juga batu, illa qala, kecuali berkata apa pohon dan batu itu, assalamu alaika ya Rasulullah, salam kepadamu wahai Rasulullah. Wa ghairu dzalika, dan selain hal itu, minal irhasati, dari tanda-tanda kenabian, allati asyharuha, yang adapun paling terkenalnya tanda-tanda kenabian itu, irhasat ar-ru'yas shadiqatu, adalah mimpi yang benar. Fakana, maka ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yara ru'ya, tidaklah melihat ru'ya pada sebuah mimpi, fi naumi, dalam tidurnya, illa wa kanat, kecuali ada apa mimpi itu, la mahalatah, ya, pasti ya, waqi'atun, adalah terjadi. Nah, ini sudah masuk kepada detik-detik ya turunnya wahyu ya. Jadi kita mengetahui dalam sejarah kenabian, sirah nabawiyah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu menjelang usia ke-40, yaitu dari usia kira-kira 37 tahun atau 38 tahun, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai merasakan adanya hal-hal yang tidak biasa. Tanda-tanda kenabian itu mulai semakin terang. Seperti apa? Kalau beliau itu lewat
sebuah pohon atau batu itu, pohon atau batu itu mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, bersuara seperti layaknya manusia, sehingga Rasulullah menoleh, ini siapa mengucapkan salam, ternyata pohon atau batu. Dan ini sering terjadi ya. Kemudian yang dialami oleh baginda Nabi SAW juga mimpi yang benar ya. Mimpi yang benar itu apa? Mimpi-mimpi yang memberikan petunjuk tanda-tanda kenabian, seperti mimpi melihat cahaya, mimpi melihat langit ada cahaya atau penuh dengan cahaya, atau mimpi-mimpi yang kira-kira seperti itu. Dan mimpi itu tidak lama kemudian dilihat oleh Nabi SAW dalam keadaan sadar. Dan kisah wahyu ini, nanti kisah sampai turunnya wahyu dan diutusnya Nabi sebagai Rasul, itu nama Sayyidah Khadijah pasti ikut disebut juga. Jadi dalam hadis sahih yang terkenal ya, nanti saya tak bawa ini kitab Sahih Bukhari, kebetulan hadis itu beberapa hari yang lalu juga kita pelajari, itu selalu disebut nama Sayyidatuna Khadijah. Dan mimpi seorang nabi itu adalah wahyu itu sendiri sebenarnya. Jadi mimpi itu sendiri wahyu, namun bukan wahyu dalam bentuk firman Allah. Kalau wahyu dan firman Allah itu adalah Al-Quran ya, itu awalnya itu berupa mimpi-mimpi yang benar. Karena ada mimpi yang tidak benar, yaitu mimpi yang datangnya dari setan. Itu seperti mimpi yang datang dari ketakutan seseorang ya, atau datang dari hawa nafsu, dari keinginan. Nah, itu bukan mimpi yang benar. Misalnya sebelum tidur makan pentol, pas mimpi makan pentol lagi gitu. Itu bukan mimpi, itu bukan ru'ya shadiqah itu. Itu namanya al-hulmuh, mimpi bunga tidur. Jadi kalau bunga tidur itu bukan ru'ya shadiqah. Ru'ya shadiqah itu tidak ada hubungannya dengan yang dialami waktu sadar. Jadi sepenuhnya berbeda. Tetapi ada satu ru'ya shadiqah yang bisa didahului oleh hal yang sadar. Misalnya apa? Orang yang sedang baca sholawat, banyak dia baca sholawat, memimpi, ternyata mimpi Rasul ketemu Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu benar, mimpi itu benar. Bukan karena sholawatnya, bukan, tapi karena dengan salatnya itu diterima, lalu jadi sebab orang itu berjumpa Rasulullah. Nah, tapi kalau mimpi kebanyakan orang itu mimpi mimpi menakutkan macam-macam, itu bukan mimpi yang benar ya, belum tentu mimpi yang benar, belum tentu. Tapi kalau mimpi akhirat itu biasanya mimpi yang benar. Misalnya ada mimpi kiamat, mimpi lihat. Saya pernah punya teman itu cerita mimpi dia hidup di alam kubur katanya, dan dia ketakutan sampai bangun itu basah kuyup, keringat semua. Apa benar? Saya bilang benar itu. Kenapa? Peringatan ya. Sehingga sejak saat itu lalu hidupnya mulai banyak berubah, mulai sering ibadah begini. Saya mimpi surga itu benar ya. Tapi tadi itu kalau mimpi makan pentol, makan bakso, itu bukan ru'ya shadiqah itu. Itu namanya bunga tidur. Kenapa? Karena itu bawaan dari keadaan waktu sadar itu. Tapi Nabi SAW tidak demikian. Justru yang dalam mimpi itu terwujud dalam kesadaran. Ya, mengenai masalah mimpi ini ada ilmunya ya, ada ilmunya. Namanya ilmu takbirul ahlam.
tafsir mimpi. Saya kemarin download itu tebel 500 halaman kayak gini. Kaidah-kaidah tafsir mimpi. Luar biasa. Allah telah menyediakan cara untuk memahami apa yang kita alami dalam kehidupan kita itu seperti mimpi. Namun mimpi seorang nabi adalah wahyu, dan ini yang dialami oleh baginda Nabi SAW. Ya, kita harus meyakini ya, dan kita beriman bahwa Nabi SAW adalah orang yang paling suci hatinya, yang paling bersih hatinya. Sehingga bagi Nabi sebenarnya tidak ada perbedaan antara di alam mimpi dengan alam sadar. Apa yang dilihat dalam mimpi itu terjadi dalam kesadaran. Apa yang dilihat dalam keadaan sadar juga bisa terjadi dalam mimpi. Tanamu ainai wala yanamu qalbi. Kedua mataku tidur tapi hatiku tidak. Ya, makanya itu karena hati yang bersih, hati yang suci. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, ini nanti dulu ya bahas tentang hadis. Ini ada hadisnya ini. Hadisnya enggak saya bawa. Nah, ini sudah mulai masuk kepada masa kenabian. Ya, jadi cepat sekali ya berlalu. Baru kemarin bercerita tentang pernikahannya, terus sudah punya anak, punya putra, bersama Sayyidah Khadijah punya putra 6 orang anak. Ini sekarang sudah loncat ke masa kenabian. Jadi seakan-akan kita ini melompati hampir 15 tahun dari rumah tangga Nabi SAW bersama Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dan tentu masa-masa kematangan menjelang usia 40 itu adalah masa-masa yang Nabi SAW semakin matang dan matang. Dan disebutkan katanya kebanyakan para nabi dan rasul diangkat menjadi nabi dan rasul di usia 40. Dan saya juga menemukan fakta bahwa orang wali pun juga demikian. Kebanyakan orang diangkat kewaliannya sudah umur 40 atau di atas umur 40. Tapi kalau di bawah umur 40 itu masih usia belum matang. Ya, jadi Kanjeng Nabi SAW itu diangkat Nabi pada umur 40 tahun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan sebenarnya ini juga bukti bahwa benda-benda masuk pohon itu mengenal Nabi. Makanya kalau kita membaca sholawat, pohon-pohon batu itu menjadi tenang, menjadi adem, karena disebut nama Muhammad SAW. Allah. Sudah, ini dulu ya. Saya belum siap menceritakan detik-detik datangnya wahyu ini sesuatu secara batin itu apa ya. Ini indah sekali ya. Ini proses 3 tahun awal dari kenabian, mulai dari 37 atau 38, 39, kemudian puncaknya 40. 3 tahun ini persiapan menjelang turunnya wahyu yang agung, yaitu Al-Quran. Ya, dan bulan ini adalah bulan Al-Quran, bulan dimana di situ ada peringatan turunnya Al-Quran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nanti sebelum kita pulangan, ya Allah, tolong diingatkan, saya mau ngasih materi, tapi ini tidak usah ngaji kitab ya.
materi secara umum saja tentang Lailatul Qadar. Ya, kira-kira jatuh tanggal berapa Lailatul Qadar bulan ini kan? Kira-kira, karena tidak ada yang tahu pasti kecuali Allah memberitahunya. Kalau Allah yang memberitahukan kepada orang itu melalui ilham atau petunjuk-petunjuk alam ya. Nah, tapi ada ilmunya itu. Ada ilmunya. Ilmu artinya apa? Ada pengalaman yang dialami oleh para ulama mengenai tanda-tanda Lailatul Qadar. Tapi petunjuk dari Nabi bagaimana? Carilah di 10 malam yang terakhir. Nah, ini sebelum pulangan nanti harus ada pembekalan supaya 10 malam yang terakhir pastikan kita ada di tempat sujud kita, bukan di mall. Pastikan kita ada di tempat sujud kita, bukan di kafe atau di depan TV dan seterusnya. Maka lewatlah Lailatul Qadar itu. Ya. Jadi perlu belajar ilmunya para ulama, ilmunya Kanjeng Nabi yang diwariskan kepada para ulama dan diwarisi oleh para alim ulama kita. Semoga Allah memberi rezeki dan karunia Lailatul Qadar. Barang siapa orang yang pada malam Lailatul Qadar dilihat beribadah, qiyam, dilihat oleh Allah beribadah, dipandang oleh Allah beribadah, maka pahalanya dilipat gandakan 1000 bulan, derajatnya juga dilipat gandakan, dan orang itu keluar dari bulan suci Ramadan memiliki hal yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Dan pesan saya juga kepada semua santri, meski sekarang ini adalah bulan suci Ramadan, ini adalah bulan Al-Quran. Kalau Anda sedang tidak membaca Al-Quran, ya bacalah sholawat sebanyak-banyaknya. Ya, bacalah sholawat sebanyak-banyaknya supaya hati kita semua terus nyambung dengan Kanjeng Nabi. Caranya bagaimana? Setelah baca Al-Quran capek, misalnya kita baca Al-Quran, sholawat. Setelah sholawat capek, baca Quran, gitu terus. Pokoknya jangan pernah berhenti membaca sholawat. Meski ini bukan bulan Maulid ya, karena saya punya punya keyakinan hendaknya kita melewatkan bulan suci Ramadan ini dalam hati kita bersama Rasulullah SAW. Jangan lewatkan bulan Ramadan ini dengan hawa nafsu kita, dengan nafsu kita yang hanya sibuk mencari makan dan minum. Tapi pastikan hati kita itu bersama Rasulullah SAW sampai akhir Ramadan kita. Kita ingin ditemani Nabi ya dalam hati kita secara zahir dan batin bersama Rasulullah SAW. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Sedikit sebelum ikhtitam berdoa. Ya, saya juga tidak tahu. Ini kalau ngaji manakibnya orang soleh seperti ini banyak kejadian yang nggak diduga ya. Tadi sudah seger nyampe sini lemas, ya. Nggak tahu kenapa. Pernah saya dari rumah itu kayaknya lemas, nyampe sini seger. Tapi pagi malam ini begitu duduk saya langsung lemas, langsung sakit semuanya. Nggak tahu ada apa. Ini sudah begini. Orang puasa itu ada 4 golongan. Tunggu dengerin dulu, dengerin. Nanti kalau sudah paham baru catat. Ya. As-shaumu arba'ah. Ini bukan hadis, bukan apa. Bukan. Ini adalah kalimat dari saya, ibarat dari saya. Ini ilmunya alhamdulillah dapat tadi pagi. Kemarin pagi. Ada 4 golongan puasa, ada 4 macam puasa. Nah, kita mau yang mana? Monggo lah pilih. Belum. Yang pertama dengerin dulu ya. Shaumu ashabis syahwat. Puasanya orang yang
punya syahwat. Bagaimana? Yahtamuna bijabri al-ju' wal atash. Mereka hanya sibuk dengan bagaimana bisa mengobati rasa lapar dan rasa haus, wat ta'ab dan rasa capek. Itu syahwat. Ingin makan, ingin minum, ingin yang seger-seger, bener kan ya? Ingin istirahat, ingin tidur. Itulah puasanya orang ahli syahwat. Apa yang disibukkan itu kuliner. Ini puasa kuliner. Puasa kuliner itu puasanya orang yang sibuk dengan makan dan minum. Bagi mereka puasa adalah acara makan dan minum saja. Nanti mau takjil apa? Nanti mau menunya apa? Capcay, masak nasi goreng, atau jus, atau kurma, atau air putih dan seterusnya. Pokoknya sibuk puasanya orang yang ahli syahwat. Apa? Ashabus syahwat. Apakah puasanya seperti orang ini jelek? Ya enggak juga. Mereka pada tingkatannya ya bagus. Kenapa? Karena minimal mereka berpuasa. Buktinya mereka sudah menahan lapar dan haus selama 1 hari. Kemudian ada yang lebih tinggi. Lebih tinggi lagi adalah puasanya ashabu al-ibadah. Puasanya ahli ibadah, atau orang yang punya keinginan untuk beribadah. Yahtamuna bil ibadah, yahtamuna bi iktsaris shalah wal qiyam dan seterusnya. Mereka memperbanyak, sibuk dengan ibadah. Oh, saya nanti pengen tarawih, saya pengen sholat tahajud, saya pengen baca Quran 3 juz, 5 juz, 10 juz. Pokoknya sibuk dengan ibadah selama bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena mereka punya keyakinan dengan ibadah saya dapat pahala banyak, saya dapat berkah dan seterusnya. Dan ini bagus juga. Ini justru bagus sekali. Kalau santri bisa seperti ini bagus. Jadi menjaga tarawihnya, menjaga sholatnya, menjaga tarawihnya, menjaga tahajudnya. Ini puasanya orang ahli ibadah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga adalah shaumu ashabil ahwal. Puasanya orang yang punya keadaan batin. Artinya apa? Puasanya orang yang selalu memperhatikan keadaan batinnya, keadaan hatinya. Ini puasa orang yang sudah mulai agak tinggi ini, lebih tinggi dari yang pertama. Apa yang diperhatikan? Saya ini sabar apa enggak ya seharian, gitu loh. Jadi yang diperhatikan itu keadaan-keadaan hatinya. Saya ini syukur apa enggak ya seharian? Saya ini ingat Allah apa enggak seharian? Perhatikan. Saya ini lalai apa enggak seharian? Perhatikan. Ya, sehingga dia itu selalu menjaga hatinya. Hatinya dijaga, takut dengki, takut iri, takut suudzon sama orang, takut gak sabar, takut gak syukur. Pokoknya diperhatikan. Nah, ini puasanya orang yang disebut ashabul ahwal tadi, punya keadaan batin. Dan yang terakhir, ini yang paling bisa dibilang paling tinggi di antara yang sebelumnya, adalah puasanya ashabul maqamat, yaitu puasanya orang yang punya kedudukan di sisi Allah. Mereka yang mereka perhatikan adalah apa yang Allah lakukan kepada mereka. Mereka itu selalu berharap-harap, selalu di dalam hatinya selalu ingat kepada Allah, dan selalu menyaksikan apa yang Allah berikan kepada mereka. Saya hari ini diberi apa oleh Allah, saya begitu terus. Ya, mereka tidak peduli sudah dengan orang puasanya orang lain, atau puasa dirinya juga nggak begitu peduli. Tapi yang dia perhatikan, Allah saat ini sedang ridho nggak sama saya, Allah saat ini sedang
nggak ridho apa ridho kepada saya, apa sudah Allah sudah menguji saya, Allah sedang apa kepada saya saat ini, sehingga dia itu selalu takut kepada Allah, atau selalu rindu kepada Allah, atau selalu cinta kepada Allah dengan segala macam keadaannya. Ya, ini saja ya. Jadi dalam kita menjalani bulan suci Ramadan, ya sekurang-kurangnya perhatikan ibadah kita. Kalau mampu, perhatikan juga hati kita, keadaan hati kita, dan perhatikan apa yang ada di dalam hati kita. Nah, itu inti dari puasa, itu adalah demikian. Ya, tapi ya dengan kita menahan makan dan minum itu saja kita sudah dapat pahala besar. Lebih-lebih kalau kita sampai bersabar sampai selesai dalam menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Ya, itu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Adzan Allah yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca sholawat Tibil Kulub, semoga sehat semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Tibil Kulubi wa dawaiha wa ta'duna fid dunya fawzuna fil ukhra bi khadijatal kubra wa fatimatan zahra bi khadijatal kubra Ya la baitil hadi qudwati wasyadi ajzilu li zati innakum bi adra Ya la baitil mukhtar alina al-miqdar ishfa'u lil mukhtar innakum bi adra ta'duna fid dunya fawzuna fil ukhra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.